Pandemi virus corona telah masuk ke Indonesia pada awal 2020. Sampai sekarang 2021 kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19. Berbagai stigma mengenai COVID-19 bermunculan di masyarakat, termasuk hoax, yaitu berita bohong yang bisa mempengaruhi opini masyarakat dan ketakutan masyarakat sehingga berpeluang menciptakan berbagai berita hoax mengenai COVID itu sendiri, baik itu mengenai pasien, penyebab COVID, dan hal-hal lain di luar nalar yang ikut mencampuri urusan COVID-19. Oleh karena itu, inilah cara cek informasi, fakta, atau hoax mengenai COVID-19. Internet dan media sosial membuat kita dengan mudah mengakses berbagai informasi. Namun, penting untuk dapat memilah dan memilih informasi yang kita dapatkan agar tidak termakan apa itu hoax. Salah satu penyebaran hoax di Indonesia mengenai COVID yaitu adanya artikel mengenai kompensasi COVID-19 mendapat 150.000 per bulan bagi peserta BPJS dengan keterangan sebagai berikut. Telah beredarnya pesan di media sosial WhatsApp terkait kompensasi COVID-19 mendapat 150.000 per bulan bagi peserta BPJS Kesehatan, dan dalam pesan tersebut dijelaskan bantuan akan diberikan mulai 1 Februari sampai dengan 31 Mei 2020. Dalam pesan tersebut juga terdapat link yang harus diklik. Berikut ini narasi yang beredar. Bagi yang sudah punya kartu BPJS Kesehatan, akan dicek apakah Anda sudah terdaftar dalam bantuan kompensasi COVID-19 sebesar 150.000 per bulan selama 4 bulan dengan syarat kartu kesehatan Anda masih aktif. Bantuan akan diberikan mulai 1 Februari sampai dengan 31 Mei 2020. Agar cek link di https://id/iktp COVID-19. Tetapi faktanya dilansir dari kompas.com melalui juru bicara Kementerian Sosial menjelaskan bahwa tidak ada program semacam itu dari Kemensos, sehingga informasi yang beredar adalah hoax atau tidak benar. Kalau dari Kemensos tidak ada program itu dan BPJS juga belum dengar akan memberikan kompensasi. BPJS Kesehatan hanya urusan layanan kesehatan gratis saja. Sementara itu, melalui akun resmi Instagram milik BPJS Kesehatan @BPJS-Kesehatan-RI yang memberikan jawaban bahwa pesan yang berantai dan beredar tersebut adalah tidak benar. Salam sehat Bapak Ibu. BPJS Kesehatan tidak ada dana bantuan. Terima kasih. Tulisan admin BPJS Kesehatan RI. Salah satu hoax yang beredar yaitu karena disuntik vaksin, dokter di Palembang meninggal. Ini dilansir dari Facebook, laman Facebook. Dia mengatakan sesuai
hasil visum menunjukkan bahwa dokter tersebut meninggal karena kekurangan oksigen akibat serangan jantung. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk cek hoax. Pertama, bisa dengan kirim pesan ke WhatsApp dengan chatbox Mavindo ke nomor 0859 2160 0050 atau cek situs di https://turnbackshoax.id dan https://ceksfakta.com. Kita juga bisa melihat laporan hoax dari Kementerian Kominfo di https://kominfo.in/hoax. Salah satu langkah untuk menyikapi beredarnya hoax di Indonesia mengenai COVID yaitu dengan cara melawannya. Mari kita lawan disinfodemi atau hoax corona. Menurut WHO, disinfodemi atau hoax corona sama berbahaya dengan pandemi virusnya. Tak kurang dari 500 hoax lokal corona beredar di internet. Kita harus tangkal bersama virus hoax ini melalui cara 1. Selalu check and recheck. 2. Jangan asal forward message. Dan yang ketiga, jadikan rujukan utama yaitu covid19.go.id. Semoga kita bisa melawan hoax di Indonesia. Nah, itu bagian atau contoh kecil dari hoax yang terjadi di Indonesia. Tentunya masih banyak lagi berita hoax yang bermunculan di Indonesia. Salah satunya mengenai kompensasi tersebut. Seharusnya kita sebagai warga negara yang baik tidak secara terburu-buru menerima informasi apabila contohnya ada pesan berantai yang muncul melalui media WhatsApp, Facebook, ataupun sosial media yang lain. Kita harus meneliti apakah berita itu benar atau tidak. Dengan mengetahui itu, kita bisa memiliki tindakan yang baik ke depannya gitu. Jadi, kalau kita menerima pesan yang belum tentu kebenarannya, sebaiknya dicek dulu ya. Caranya telah saya jelaskan tadi, bisa melalui website kementerian ataupun Satgas Covid tersendiri dan melalui WhatsApp yang telah tadi dijelaskan. Semoga dengan penjelasan yang telah dijelaskan, kita bisa lebih berhati-hati dan menjadi manusia yang lebih teliti.